Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Usaha Perjalanan Wisata dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk pertemuan minggu ini adalah pertemuan untuk materi praktikum. Jadi untuk kelas praktikum, saya akan membahas terkait bagaimana sih nanti sistem perkuliahan kita, sistem praktikum kita dalam perkuliahan ini, lalu apa capaian-capaian yang diharapkan tiap-tiap minggunya dan bagaimana nanti sistem penilaian dan lain-lain dan target akhir nanti untuk praktikum ini bagaimana. Oke, untuk ya seperti yang sudah tertulis dalam jadwal bahwa kelas manajemen usaha perjalanan wisata ini ada 2 kali pertemuan. Untuk di pertemuan pertama dalam minggu yang sama adalah pertemuan teori, lalu pertemuan kedua adalah pertemuan praktikum. Nah, untuk pertemuan praktikum kita ini untuk yang saat ini saya akan membahas terkait tutorial penyelesaian project business plan usaha perjalanan wisata yang akan menjadi output dari mata kuliah ini. Ada seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Sorry, dalam pertemuan sebelumnya yaitu ada 16 rencana kegiatan per pertemuan. Nanti bisa dilihat di file materinya. Lalu untuk kelas ini kita pakai project based learning. Jadi di akhir harapannya akan ada suatu produk yang kalian hasilkan dari tiap-tiap kelompok yang nanti akan dibagi, dan itu bisa menjadi produk yang real, bisa dijalankan secara langsung, bahkan bisa dijalankan untuk terjun langsung ke dalam dunia usaha. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Atau bukan apa aja sih, atau mengapa project based learning, pertanyaannya. Ada empat poin utama yang kami rasa sebagai tim dosen itu cukup dibutuhkan untuk pembelajaran di mata kuliah ini. Adalah pertama adalah intrapersonal skills, lalu ada interpersonal skills, organizational skills, dan networking. Di mana 4 skills ini harus dimiliki kalian sebagai mahasiswa untuk nanti bisa terjun langsung di dunia industri. Baik bisa memiliki industri sendiri atau bergabung dengan industri yang sudah running sekarang. Oke, lalu masuk ke dalam target capaian tiap minggunya. Untuk minggu pertama yang sekarang ini adalah saya akan menjelaskan tentang tutorial mata kuliah ini sampai akhir, lalu nanti akan saya bagikan tim dan akan saya kirimkan ke grup WhatsApp dari mata kuliah ini. Nah, lalu minggu selanjutnya, minggu kedua, kita akan menentukan 3 BPW tempat observasi yang akan kalian tuju. Jadi, mana aja nih yang jadi BPW yang bisa jadi tempat observasi yang akan kalian laksanakan. Lalu minggu ketiga adalah penyusunan organisasi tim sesuai organisasi BPW. Jadi kalian, tiap-tiap tim kelompok ini akan menjadi satu BPW atau satu APW. Nah, kalian akan menyusun nanti siapa yang akan jadi direktur kah, siapa yang akan jadi bagian personalia, siapa yang akan jadi bagian sales dan marketing, dan siapa yang akan menjadi bagian yang lain. Ini akan kalian susun sesuai dengan organisasi BPW, dan ini bagian-bagiannya dari anggota-anggota tim kalian. Terus masuk minggu selanjutnya, mulai masuk ke dalam penyusunan profil business plan. Jadi visi misi, karakteristik dari BPW kalian, target pasar, dan lain-lain. Ini boleh masuk ke dalam rancangannya. Nah, masuk ke minggu kelima, itu adalah penyusunan rencana produk. Minggu keenam kita akan bahas terkait, atau kan kita lakukan terkait penyusunan rencana pelayanan. Minggu ketujuh terkait, nah, kita akan presentasikan dari hasil dari apa yang kalian susun. Kita diskusikan kembali, kita bandingkan satu dengan yang lain. Lalu nanti minggu ke-8 ada UTS. Ini presentasi proposal business plan. Jadi bisa dibilang business plan yang masih dalam bentuk godokan. Nah, lalu jadi 8 minggu ini adalah 8 minggu kalian melihat bagaimana sebuah biro perjalanan wisata itu berjalan secara ideal. Kita akan bedah dari sudut pandang teorinya, lalu kalian turunkan dari teori itu menjadi yang kalian harapkan di sini untuk
travel agent kalian. Lalu nanti lepas dari minggu ke-8, minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu kita akan masuk terhadap observasi. Jadi dari yang tadi seidealnya sekarang masuk ke senyatanya. Bagaimana sih kondisi di lapangan yang sekarang? Jadi kalian kayak seakan-akan studi banding nih ke travel agent lain. Nah, terus kalian bisa ambil apa yang bagus dari travel agent tersebut, kalian terapkan di travel agent kalian, atau kalian lihat apa yang kekurangan dari travel agent tersebut sehingga bisa kalian hindari travel agent kalian. Nah, minggu ke-9 observasi ke BPW pertama, minggu ke-10 kita akan presentasi hasil observasi yang sebelumnya. Minggu ke-11 observasi minggu ke BPW yang kedua, minggu ke-12 seperti tadi presentasi lagi. Sorry, kelewat. Untuk minggu ke-13 itu adalah observasi yang BPW yang ketiga. Jadi ada 3 BPW yang akan kita observasi. Terus minggu ke-14 presentasi hasil observasi. Nah, minggu ke-15 udah kita akan menyediakan event terkait evaluasinya. Evaluasi dari observasi yang kalian lakukan selama second half semester ini. Dan yang terakhir, untuk minggu ke-16 itu adalah ujian akhir praktikum. Jadi bagaimana kalian mempresentasikan final business plan dari apa yang tadi sudah kalian rencanakan dan yang sudah kalian lihat dari kondisi real industri yang ada di Bandar Lampung, travel agent atau biro perjalanan wisata khususnya. Ini kalian adaptasi ke dalam business plan untuk travel agent yang akan kalian buat. Itu adalah target capaian tiap minggunya. Nah, lalu gimana sistem penilaiannya? Saya menggunakan sistem penilaian, kami tim dosen menggunakan 2 sistem penilaian. Yang pertama adalah peer assessment dari mahasiswa sendiri, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa untuk mahasiswa, dan yang kedua adalah dari saya sebagai dosen, atau dari kami sebagai tim dosen. Ya, ini adalah kolom tabel pencatatan penilaian scoring dari peer assessment. Jadi kalian bisa nanti ada 5 indikator atau butir penilaian dan kalian akan isi penilaiannya ini masing-masing untuk kawan kalian satu tim. Nah, untuk dari dosen, saya akan melihat bagaimana kekompakan tim, bagaimana ketepatan waktu atau kedisiplinan, bagaimana nanti kualitas pekerjaan kalian, proyek kalian, dan bagaimana kreativitas nanti yang akan kalian dapatkan. Oke, itu kira-kira panduannya untuk 1 semester ke depan mata kuliah manajemen usaha perjalanan wisata. Jadi do your best, give your maximum effort, trust yourself, trust your friend, and be brave. Nah, kira-kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.